Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, kenapa kita harus meninggalkan mengkonsumsi makanan yang haram? Ternyata di dalam Al-Qur'an, juga di dalam hadis, larangan mengkonsumsi makanan yang haram atau mata pencaharian yang haram betul-betul ditegaskan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat misalnya dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mengkonsumsi, mengambil rezeki, mencari mata pencaharian yang halal. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah segala apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan baik, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagimu musuh yang nyata. Paling tidak ada 3 hal mengapa kita dilarang untuk menjauhi mengkonsumsi makanan atau mencari mata pencaharian yang haram. Yang pertama, orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, mata pencaharian yang haram, rezeki yang haram, itu hidupnya tidak berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Rezeki yang sedikit bisa digunakan untuk yang banyak, dan rezeki yang banyak bisa digunakan untuk yang lebih banyak. Itu berkah. Sehingga hidup ini tujuannya adalah mencari keberkahan dalam ilmu kita, dalam mata pencaharian kita, dalam hidup kita secara umum. Makanya orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, mata pencaharian yang haram, hidupnya meskipun foya-foya, meskipun kaya, itu tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja cara, ada saja jalan sehingga rezekinya itu habis ketika. Bisa dia sakit, bisa dia diuji dengan musibah, kebakaran, anak-anaknya terkena narkoba dan sebagainya. Itu karena mata pencahariannya atau rezeki yang dimakan dari sumber yang haram. Yang kedua, kenapa kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengkonsumsi makanan yang halal saja? Karena makanan yang haram itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwasanya setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka an-naru aula bihi, neraka lebih cocok untuknya. Kenapa? Karena yang dia makan adalah nanti masuk ke dalam tubuhnya, kemudian mengalir menjadi aliran darah, menjadi saripati dalam tubuh, menghasilkan pikiran, menghasilkan perbuatan yang ujung-ujungnya perbuatan itu akan mengarahkan kepada perbuatan yang haram selanjutnya. Sehingga orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang haram itu dengan menipu, korupsi, mencuri, menggelapkan laporan, dan seterusnya, itu bisa menjadi cikal bakal neraka jahanam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang ketiga, mengapa kita diperintahkan agar mengkonsumsi yang halal saja? Karena orang yang makan makanan yang haram, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in Nawawinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang dengan pakaian yang kusut, berdebu,
rambutnya kusut, bajunya compang-camping, begitu panjang dan jauh perjalanannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya dia kabulkan. Tetapi kemudian itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah menyampaikan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa malbasuhu haram, bajunya, pakaiannya dihasilkan dari sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia mengkonsumsi kebutuhan dihasilkan dari mata pencarian yang haram. Anna yustajabulah, bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 hal yang harus kita camkan bersama. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berusaha terus menjaga diri untuk mengkonsumsi makanan dan bekerja pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.